Kalau lo ngeklik video ini, mungkin pertanyaan yang ada di kepala lo adalah sebenarnya memaafkan diri tuh kayak apa sih? Apakah memaafkan diri itu artinya ngelupain semua kesalahan yang pernah kita lakuin? Atau kita pendem aja sampai numpuk di dalam diri kita? Kalau itu yang jadi pertanyaan lo, maka lo ada di video yang tepat. Karena hopefully video ini bisa ngejawab seluruh pertanyaan lo soal memaafkan diri. So, simak satu video sebelum tidur ini sampai habis ya. By the way, sebelum masuk pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu bahwa sekarang 1% punya membership premium di YouTube. Nah, kalau lu join membership 1% di YouTube, lu bisa dapat banyak banget benefit. Mulai dari lu bisa lihat rekaman live kita, lu bisa dapat webinar gratis, lu bisa dapat konten eksklusif, dan banyak fasilitas lainnya. Cara joinnya gampang, tinggal klik di link ini ya. Pertama, mungkin kita bahas dulu kali ya, dari pertanyaan yang sering gue dapetin dari mentee gue di layanan konsultasi mentoring, yaitu kenapa sih susah buat kita memaafkan kesalahan yang pernah kita lakuin? Ya nggak jarang sih, kita suka kebawa overthinking, insecure, sampai malu pas kita inget soal kesalahan yang pernah kita buat dan kayaknya susah banget buat dimaafin. Misalnya, lo pernah ngelakuin kesalahan yang gede banget di kerjaan lo, dan lo udah minta maaf ke atasan lo. Atasan lo sih udah biasa aja ya, tapi entah kenapa, lo ngerasa kalau harusnya kesalahan lo itu nggak pernah dimaafin. Atau bisa aja sesimpel lo rebahan, terus lo mikir, kenapa ya hari ini gue gak produktif sama sekali? Dan lo mulai mikir kalau mungkin lo manusia gak berguna yang cuma bisa rebahan dan gak ngerjain apa-apa. Atau bahkan muncul istilah beban keluarga gitu ya. Kalau lo pernah mikir gitu, coba tarik napas pelan-pelan dulu ya. Gue coba bahas salah satu alasan terbesar kenapa kita bisa ngerasa kayak gitu, yaitu kebiasaan mengkritik diri secara gak sehat. Mengkritik diri sendiri tuh adalah salah satu hal yang udah ada dari zaman nenek moyang kali ya. Singkatnya sih, di zaman manusia berkelompok buat berburu, kalau salah satu orang salah, yang dapat ambiar itu satu kelompoknya juga. Ya wajar ya, kalau ada serigala yang lepas di kampung mereka, semua orang bisa jadi korban. Sayangnya, otak kita sampai sekarang masih kebawa pola pikir kayak gitu. Belum lagi, sebagian besar dari kita juga punya pikiran kalau kita harus super duper keras sama diri kita sendiri, biar bisa jadi orang sukses. Kita jadi nggak ngasih ruang ke diri kita sendiri buat ngelakuin kesalahan. Karena kalau kita ngelakuin kesalahan, kita nggak bakalan sukses. Mindsetnya kayak gitu ya. Jadinya kita malah ngelakuin segala hal yang bisa kita lakuin biar nggak buat kesalahan sama sekali. Dan hal ini malah ngebuat kita jadi rentan cemas sama diri sendiri. Tapi bukan berarti ya kalau ngekritik diri sendiri itu hal yang salah. Kita mungkin nggak pernah diajarin aja gimana caranya buat mengkritik diri secara sehat. Alih-alih fokus ke kesalahan apa yang gue lakuin, seringkali pertanyaan ke diri sendiri malah, apa yang salah dari gue ya sampai gue ngelakuin ini? Misalnya nih, lo dapat nilai 50 di kuis lo, dan alih-alih fokus ke hal apa yang gue lakuin sampai gue dapat 50, malah lebih cenderung emang guenya goblok aja jadinya dapat 50 di kuis, gitu ya. Kalau lo lihat, fokusnya tuh malah ke diri kita secara personal, bukan ke perilaku yang kita lakuin. Kalau ini dilakuin terus-menerus, lama-lama kita bakal ngerasa kalau ada benernya juga. Belum lagi kalau kondisi emosional kita lagi nggak stabil, lagi sedih atau lagi cemas banget. Nah, kritikan ke diri sendiri biasanya ditemukan jauh lebih dominan ya, lebih keras, lebih kerasa gitu. Jadi, satu langkah buat mulai belajar mengkritik diri sendiri lo dengan lebih sehat adalah tadi ya, kritisi perilaku yang lo lakuin. Bukan personal diri lo, kayak kepribadian atau masalah yang dialami. Cuman ya, nggak bisa dipungkiri, kalau hal tadi tuh bakal susah banget dilakuin, tanpa ngebangun kebiasaan buat memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri di sini bukan berarti kita ngelupain kesalahan atau masalah yang kita buat, tapi lebih ke pengakuan bahwa sebagai manusia, kita itu pasti bakal ngelakuin kesalahan, dan memaafkan diri adalah sebuah opsi yang bisa kita ambil. Nah, memaafkan ini juga bisa kita pecah jadi beberapa fase dari Robert and Wright, dan mungkin bisa lo jadiin latihan. Pertama, lo bakal ngalamin perasaan bersalah, malu, hingga denial ketika lo ngelakuin sebuah kesalahan. Yang semua ini sebenarnya manusiawi banget ya, dan perlu buat kita rasain. Tapi dengan kebiasaan mengkritik diri yang gak sehat, kita malah terjebak di tahap pertama ini. Hal inilah yang kadang membuat kita susah buat maju ke tahap kedua. Kecuali kita ngakuin. Tahap kedua adalah tahap pengambilan keputusan. Di sini lo mulai memantapkan hati lo buat pelan-pelan memaafkan diri buat kesalahan yang pernah lo lakuin. Kalau lo sukses, hal ini bakal lanjut ke tahap ketiga, yaitu mulai ambil langkah pasti buat memaafkan kesalahan diri lo. Kayak nonton video ini misalnya, atau dengan ikut layanan konsultasi 1%, biar lo dapat penjelasan serta cara yang lebih personal. Setelahnya, lo bakal sampai di tahap terakhir,
dimana lo akhirnya memahami apa yang dimaksud dengan memaafkan diri dan lo bisa praktekin itu di keseharian lo secara rutin. Kalau lo ngerasa masih kesulitan, ya nggak apa-apa banget sih. Mungkin lo butuh bantuan untuk melewati tahap ini. Nah, layanan konsultasi 1% selalu jadi opsi buat ngebantu lo memproses hal ini secara lebih sehat. Selain memahami fase memaafkan diri dari Robert Enright tadi, lo juga bisa pakai metode memaafkan diri dari Hawaii yang namanya Ho'oponopono. Singkatnya, metode ini lo lakuin dengan mengucapkan 4 kata simpel ke diri sendiri. Apa aja? Yaitu maafkan aku, tolong maafkan aku, terima kasih, dan I love you. 4 kata ini merepresentasikan 4 hal yang mungkin suka kita lupa lakuin ya ke diri kita sendiri saat kita melakukan kesalahan, yaitu penyesalan, permohonan maaf, rasa terima kasih, dan kasih sayang. Penyesalan ini dilakuin karena ya sebagai manusia, kita emang butuh buat ngakuin kalau nggak ada orang yang nggak akan melakukan kesalahan. Dan dengan kita ngakuinnya, kita bisa perlahan mengurangi kebiasaan buat keras sama diri kita sendiri. Berikutnya, permintaan maaf. Setelah kita mengekspresikan rasa penyesalan, kita mulai masuk ke permintaan maaf, di mana kita mengekspresikan secara jelas kemauan kita buat memaafkan diri atau kesalahan yang pernah kita lakuin. Setelahnya, ucapin terima kasih sebagai bentuk apresiasi ke diri sendiri karena sedang berjuang buat memaafkan diri dan mengambil langkah menuju menyayangi diri. Metode ini ditutup dengan mengingatkan diri kita kalau kita masih bisa menyayangi diri sendiri walaupun kita pernah ngelakuin kesalahan dengan kata I love you. Mungkin waktu lo mau coba metode Ho'oponopono ini, lo bakal kesulitan buat mulainya. Karena nggak banyak dari kita diajarin buat ngomong 4 kata tadi ke diri sendiri. Tapi percaya deh, bakal ada perasaan yang jauh lebih menyenangkan dan lega pas lo udah ngebuat ini jadi kebiasaan. Dan kayak biasa ya, kalau lo butuh bimbingan buat ngelatih metode ini atau metode lain buat maafin diri lo sendiri, lo bisa dengan klik link di description box dan lo bakal dibawa ke layanan konsultasi mentoring kita. So, gue tunggu kehadiran lo di layanan kita ya. Oke, gue Firda dari 1%. Selamat memaafkan diri.